Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Di video kali ini, kita akan mulai membahas topik yang sangat penting di dalam dunia kelistrikan, yaitu IMF dan DC circuit. Atau dalam bahasa Indonesianya, kita mengenal dengan gaya gerak listrik dan rangkaian arus searah. Kalau kalian kuliah di jurusan teknik, entah itu teknik elektro, mekatronika, fisika, ataupun teknik mesin ya, konsep ini adalah salah satu fondasi utama yang nanti sering kalian temui, mulai dari memahami cara kerja baterai, generator, motor DC, sampai ke sistem konversi energi yang lebih kompleks. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus dan analisis rangkaian, kita mulai dulu dengan intuisi fisiknya. Jadi, coba bayangkan kalian punya motor DC yang kecil ya, seperti yang biasa kita lihat di mainan atau robot mini. Ketika motor itu disambungkan ke baterai, arus listrik mengalir dan motor mulai berputar. Tetapi menariknya saat motor berputar, di dalam dirinya juga terbentuk tegangan lain yang kita sebut sebagai back EMF atau gaya gerak listrik balik. Fenomena ini seperti ketika kalian mendorong sesuatu dan benda itu balik menahan dorongan kalian. Jadi arus listriknya mendorong motor agar berputar, tetapi perputaran motor juga menghasilkan gaya balik yang menentang arus tersebut. Di sisi lain, kalau kita punya generator DC ya, prosesnya kebalikannya. Kali ini kita yang memutar kumparan dan hasilnya justru timbul tegangan listrik, yaitu gaya gerak listrik yang bisa digunakan untuk mengalirkan arus keluar. Nah, dua sistem ini, motor dan generator, saling berhubungan melalui konsep IMF. Di slide ini, kita bisa lihat ya ada dua gambar. Yang kiri itu menggambarkan motor DC dan yang kanan itu generator DC ya. Kita akan bahas nanti bagaimana arah arus tegangan dan back EMF-nya bekerja, serta bagaimana persamaan-persamaan dasar muncul dari konsep ini. Jadi intinya video ini akan membantu kalian memahami bukan cuma teorinya saja, tetapi makna fisiknya ya di balik IMF dan rangkaian DC. Karena dari sinilah banyak teknologi energi modern berawal. Yuk kita mulai dengan melihat beberapa subtopik yang akan kita bahas di video ini. Nah, secara garis besar, di video ini ada 5 topik ya, 5 subtopik yang nantinya akan kita bahas secara bertahap. Tujuannya biar kita itu nggak cuma ngerti rumus, tetapi juga paham ceritanya. Kenapa konsep ini penting, dan bagaimana konsep ini muncul dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia teknik yang sebenarnya. Yang pertama, kita akan mulai dari electric current atau arus listrik. Di bagian ini, kita akan membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan arus listrik, bagaimana arah alirannya ditentukan, dan apa bedanya antara arus konvensional dan aliran elektron yang sebenarnya. Ini penting banget karena hampir semua analisis rangkaian nanti berawal dari pemahaman konsep arus. Ya. Yang kedua, kita akan bahas resistor. Komponen sederhana ini punya peran yang cukup besar ya dalam mengatur arus dan tegangan di dalam rangkaian. Kita akan lihat bagaimana resistornya bekerja, apa yang dimaksud dengan hambatan listrik, serta bagaimana hukum Ohm menjadi dasar dari semua perhitungan listrik. Dan berikutnya, topik ketiga, kita akan membahas electromotive force atau EMF. Nah, ini yang jadi inti ya dari bab ini. Kita akan bahas apa itu gaya gerak listrik, dari mana asalnya, dan kenapa disebut gaya, padahal satuannya volt. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana sumber IMF ini seperti baterai ataupun generator bisa menjaga arus tetap mengalir di rangkaian tertutup. Lalu yang keempat, kita masuk ke DC circuit atau rangkaian arus searah.
Di sini kita akan mulai menggabungkan konsep arus, tegangan, resistor, dan sumber IMF tadi ke dalam satu sistem lengkap. Kita akan belajar bagaimana menganalisis rangkaian sederhana maupun rangkaian gabungan dengan aturan Kirchhoff. Dan yang terakhir, topik kelima, kita punya RC circuit. Ini rangkaian yang menggabungkan resistor dan kapasitor. Bagian ini menarik karena melibatkan konsep waktu, gimana kapasitor mengisi dan melepaskan muatan. Ini nanti jadi dasar banget ya kalau kalian lanjut ke pembahasan arus bolak-balik atau sistem elektronik yang lebih kompleks, tentunya di bab-bab berikutnya ya. Jadi secara keseluruhan, video ini akan membantu kita semua memahami perjalanan lengkap dari konsep dasar listrik menuju penerapan nyata dalam sistem DC. Nah, kita mulai dari konsep paling dasar dulu, yaitu electric current atau arus listrik. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan arus listrik? Secara sederhana, arus listrik adalah gerakan muatan dari satu daerah ke daerah lainnya. Bisa dibilang arus itu mirip seperti aliran air dalam pipa. Tapi yang mengalir di sini bukan air, melainkan arus listrik. Definisi formalnya, arus listrik itu adalah laju aliran muatan bersih yang melewati suatu penampang tiap satuan waktu. Kalau kita lihat persamaannya di sini, kita punya ini ya, I sama dengan dq per dt. Artinya, besar arus adalah seberapa banyak muatan dq yang lewat dalam waktu dt. Jadi semakin banyak muatan yang lewat tiap detik, semakin besar arus listriknya. Satuan SI dari arus itu ampere atau disingkat dengan A yang didefinisikan sebagai 1 kolom per detik. Jadi kalau 1 kolom muatan lewat dalam 1 detik itu berarti arusnya 1 ampere. Sekarang kita masuk ke konsep current density atau rapat arus. Nah, rapat arus ini menggambarkan seberapa padat arus yang mengalir melalui suatu luas penampang. Secara matematisnya, kita punya rumusan ini ya, J sama dengan I per A atau NQVD. Dan keterangannya juga sudah tersedia di sini, nanti bisa dicek. Nah, di sini muncul istilah drift velocity ya, atau kecepatan hanyut dari partikel tersebut. Nah, istilah drift velocity di sini itu sering bikin lumayan bingung ya, karena sebenarnya elektron di dalam logam itu selalu bergerak acak akibat energi termal. Tetapi begitu kita kasih tegangan listrik, semua gerakan acak itu jadi punya arah tertentu yang disebut sebagai drift. Dan kecepatannya ternyata sangat kecil, mungkin hanya beberapa milimeter ya per detik. Walaupun efek arusnya terasa langsung di seluruh permukaan, di seluruh rangkaian. Jadi walaupun elektron bergerak pelan, energi listriknya berpindah cepat karena efek gaya listrik langsung dirasakan di seluruh kawat secara bersamaan. Kalau kita lihat gambar ya, di sini digambarkan bagaimana muatan positifnya bergerak mengikuti arah medan listrik E ya. Ini yang garis pink merupakan arah medan listrik E dan menghasilkan arus I yang searah dengan medan. Oke, ini arusnya. Tapi dalam logam, muatan yang bergerak sebenarnya merupakan elektron negatif. Jadi, arah arus konvensionalnya berlawanan dengan arah gerak elektron. Ini kesepakatan ya yang dibuat sejak zaman awal kelistrikan. Dan kita tetap pakai sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, arus listrik itu menggambarkan seberapa cepat muatan bergerak. Dan rapat arus menggambarkan seberapa padat muatan yang lewat persatuan luas. Dan semuanya bisa dijelaskan secara matematis lewat hubungan I atau arus dan J, rapat arus. Dari sini,
Nanti kita akan lanjut ke komponen yang cukup penting dalam mengatur arus ya. Kita punya resistor. Tapi sebelum kita ke sana, pastikan kalian benar-benar paham dulu nih konsep dasar aliran muatan ini. Karena seluruh topik listrik bergantung pada pemahaman ini. Oke. Nah, ini sebenarnya uh, bagian yang sering bikin bingung juga ya di awal belajar listrik. Karena arah arus konvensional ternyata berlawanan dengan arah gerakan elektron yang sebenarnya. Jadi gini, kalau muatan yang bergerak itu positif, misalnya proton, maka gaya listriknya akan searah dengan medan listrik. Akibatnya, partikel positif itu terdorong dan bergerak searah medan listrik dari kiri ke kanan seperti pada gambar ini ya. Kecepatan rata-rata pergerakannya disebut drive velocity yang udah kita mention di slide sebelumnya dan arahnya sama dengan medan listrik. Tetapi kalau muatannya itu bergerak adalah muatan negatif, misalnya elektron, ceritanya jadi kebalik ya. Karena elektron itu punya muatan negatif, maka gaya listriknya itu berlawanan arah dengan medan listrik. Jadi elektron akan bergerak dari kanan ke kiri berlawanan arah dengan panah medan listrik seperti yang kita lihat pada gambar yang di bawah ini ya, yang gambar yang B. Tetapi menariknya meskipun si elektron ini bergerak ke kiri, arah arus konvensionalnya tetap dianggap ke kanan. Oke? Nah, dari sinilah muncul definisi arus listrik yang kita pakai sampai sekarang. Arah arus I didefinisikan sebagai arah aliran muatan positif. Artinya, setiap kali kita menggambarkan arah arus dalam rangkaian listrik, kita selalu menganggap seolah-olah yang bergerak adalah muatan positif, walaupun dalam logam kenyataannya yang bergerak justru elektron negatif. Nah, pada gambar juga ini ya, muatan positifnya bergerak searah dengan medan listrik dan arusnya juga searah. Dan yang gambar yang B, elektron bergerak ke arah yang berlawanan dengan medan listrik, tapi arah arus konvensionalnya tetap sama seperti pada kasus pertama. Jadi, saat kalian menganalisis rangkaian listrik, kalian tidak perlu pusing dengan arah gerak elektron sebenarnya ya. Yang penting, kita selalu pakai arah arus konvensional, yaitu arah dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari positif ke negatif. Kesepakatan ini sudah digunakan sejak awal sejarah listrik, jauh sebelum kita tahu bahwa elektron itu bermuatan negatif dan menjadi pembawa arus di logam. Jadi walaupun secara fisika yang bergerak itu adalah elektron, secara teori dan analisisnya kita tetap pakai arah arus konvensional, biar semua perhitungan dan notasinya itu tetap konsisten. Nah, nanti ketika kita masuk ke analisis rangkaian DC dan hukum Kirchhoff, arah arus ini akan sangat penting karena tanda positif dan negatif dalam perhitungan tegangan tergantung pada arah arus yang kita tentukan di awal. Jadi pastikan kalian semua paham ya, arus konvensional mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, tapi elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Gitu ya. Berikutnya baru kita masuk ke komponen yang cukup berpengaruh ya untuk mengatur arus dan tegangan, yaitu resistor. Tetapi di sini resistornya yang akan kita bahas tentang sifatnya ya. Sifat resistor itu yaitu resistivity dan resistance. Ini maksudnya adalah
secara konsep ya, setiap arus listrik dan arah arus listrik alirannya, dan secara alamiah itu mempunyai ada faktor ya yang menghambat atau mengatur arus tersebut, yaitu hambatan listrik. Jadi secara konsep, setiap bahan atau setiap material punya kemampuan yang berbeda-beda di dalam menghantarkan listrik. Ada bahan atau material yang sangat mudah dilalui arus seperti logam ya, dan ada juga bahan atau material yang sangat sulit dilalui oleh arus listrik seperti karet ataupun kaca. Nah, perbedaan ini dijelaskan lewat besaran yang disebut dengan resistivitas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut resistivity, dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu Rho. Secara definisinya, resistivitas adalah perbandingan antara kuat medan listrik dengan rapat arus J. Rumusnya ditulis Rho sama dengan E per J. Artinya, untuk menghasilkan rapat arus tertentu, kita butuh medan listrik sebesar E. Ya. Semakin besar Rho, berarti material itu atau bahan itu semakin sulit menghantarkan arus atau makin resistif. Unitnya itu ohmmeter ya. Ohmmeter. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat bahwa bahan dengan resistivitas sangat kecil adalah konduktor yang baik seperti perak, tembaga, ataupun emas. Atau bahan dengan resistivitas sangat besar itu merupakan isolator yang baik ya, seperti kaca ataupun karet. Nah, pada tabel 261 yang tersedia di slide ini, ditampilkan beberapa contoh resistivitas pada suhu kamar. Misalnya, kalau dilihat di sini ada perak ya, punya resistivitas sekitar ini 1,6 something ya, kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Sedangkan kaca itu bisa mencapai 10 pangkat 10 ya, sampai 10 pangkat 14 ohm meter. Nah, bayangkan ya betapa besar perbedaannya itu, dan itulah kenapa logam bisa mengantarkan listrik dengan mudah, sementara kaca itu tidak. Nah, kebalikan dari resistivitas disebut dengan konduktivitas atau conductivity. Satuannya itu adalah ohm meter min 1 ya. Jadi semakin besar konduktivitas, semakin bagus bahan itu sebagai penghantar. Tapi ada hal menarik di sini. Nilai resistivitas ini tidak tetap ya, melainkan tergantung pada suhu. Secara umum, untuk logam, ketika suhunya naik, atom-atomnya bergetar. Bergetarnya itu lebih kuat dan menghambat gerakan elektron, sehingga resistivitasnya meningkat. Secara matematis dinyatakan dengan Rho, ini ya, yang tergantung waktu. Oke. Nah, di sini muncul alfa. Ini merupakan temperatur koefisien of resistivity. Artinya, kalau logam dipanaskan, hambatannya bertambah. Tapi untuk beberapa bahan seperti semiconductor, justru kebalik kalau suhunya naik, resistivitasnya malah turun. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep resistance ya, yaitu hambatan dari sebuah kawat atau komponen secara keseluruhan. Nah, berdasarkan hukum Ohm, R itu sama dengan P per I, yaitu perbandingan antara tegangan dan arus. Satuannya itu Ohm, yang sama dengan 1 volt per ampere. Nah, hubungannya dengan resistansi, ya, resistansi dan resistivitas ini ditulis sebagai R sama dengan Rho L per
L ini panjang konduktor ya, A itu luas penampangnya. Jadi kalau misalkan kita punya kawatnya makin panjang, otomatis resistansinya makin besar. Tetapi kalau kawatnya makin tebal, resistansinya makin kecil. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti aliran air ya di pipa. Kalau pipanya makin panjang, aliran airnya makin susah, ya. Kalau pipanya makin besar, airnya mengalir lebih mudah, gitu ya. Prinsipnya persis sama dengan arus listrik di dalam kawat. Dan karena sifat bahan atau material, panjang, serta luas penampang mempengaruhi resistansi, makanya pemilihan jenis kabel dalam dunia teknik itu nggak bisa asal-asalan ya, terutama di sistem daya, otomasi, ataupun elektronika presisi. Jadi intinya, resistivitas menggambarkan sifat material, sedangkan resistansinya itu menggambarkan sifat komponen. Dan dua konsep ini akan terus muncul ya dalam analisis rangkaian, terutama saat kita menghitung rugi daya dan efisiensi suatu sistem. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ya. Yang akan kita bahas selanjutnya mengenai bagaimana cara menggabungkan resistor ya, yaitu resistor dipasang seri dan dipasang paralel. Di dalam rangkaian listrik, seringkali kita nggak cuma punya satu resistor aja. Biasanya resistor-resistor itu saling terhubung ya, entah secara seri ataupun paralel, tergantung fungsi rangkaiannya. Nah, memahami perbedaan dua cara ini itu penting banget ya, karena mempengaruhi bagaimana arus dan tegangan tersebar di dalam rangkaian. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu rangkaian seri. Oke, bisa dilihat di gambar yang A. Kita punya 3 resistor ya, R1, R2, dan R3 yang disusun berurutan dalam satu jalur arus. Artinya, arus yang lewat di setiap resistor harus sama besar. Nah, jadi ini arusnya masuk ke R1, setelah itu keluar R1, masuk R2 ya. Ini masih I yang sama sampai ke R3 dan keluar R3. Dan ini masih I yang sama. Jadi arusnya akan sama. Tapi yang berbeda di sini itu adalah tegangan ya di setiap resistor. Tiap resistor itu punya beda potensial sendiri-sendiri. Dan kalau dijumlahkan, hasilnya sama dengan tegangan total antara titik A dan titik B. Ini kita punya titik A di sini dan titik B di sini. Jadi kita bisa tulis si VAB-nya ini sama dengan tegangan pada resistor 1 atau V1 plus V2 plus V3. Kalau kita pakai hukum Ohm, V sama dengan IR ya, kita bisa sederhanakan menjadi I R1 plus R2 plus R3 ini yang sama dengan VAB. Dari sini kita dapatkan resistor pengganti atau resistansi ekuivalen untuk rangkaian seri R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Artinya, kalau kita sambungkan resistor secara seri, total hambatannya akan bertambah ya. Gampangnya, semakin panjang jalur hambatan, arus semakin sulit mengalir. Contoh di kehidupan nyatanya, kalau kita sambungkan beberapa kabel, ya, kabel panjang secara sambung menyambung, resistansinya tentu akan makin besar dan tegangan di ujung kabel bisa berkurang tentunya.
Nah, yang kedua kita lihat ada rangkaian paralel, ya. Kita punya masih tiga resistor, R1, R2, dan R3, yang terhubung secara sejajar antara titik A dan B. Bedanya dengan seri, di rangkaian paralel ini tegangan di setiap resistor itu sama, tetapi arus yang mengalirnya itu bisa berbeda. Nah, karena cabang-cabang itu seperti jalur air yang bercabang, arus itu akan terbagi sesuai dengan besar resistansinya. Resistor dengan hambatan kecil akan dialiri arus yang lebih besar. Dan hubungan matematisnya itu 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2 dan seterusnya. Artinya, kalau resistor dipasang paralel, resistansi totalnya justru lebih kecil dari resistor terkecil di antaranya. Ini mirip ya, seperti membuka banyak jalur jalan. Kalau cuma satu jalur, macet ya, berarti hambatannya besar. Tetapi kalau banyak jalur paralel, arus bisa terbagi dan mengalir lebih lancar. Jadi simpulannya, seri itu arusnya sama, tegangan terbagi, dan R ekuivalennya akan bertambah. Sedangkan untuk yang paralel, tegangannya sama, arusnya terbagi, R ekuivalennya mengecil. Dua prinsip ini jadi yang dasar banget ya untuk analisis rangkaian. Di sistem nyata, hampir semua rangkaian listrik mulai dari power supply, perangkat elektronik, sampai sistem kontrol itu terdiri dari kombinasi seri dan paralel. Oke. Nah, kita sampai ke bagian yang penting ya di bab ini, yaitu tentang electromotive force atau disingkat dengan EMF. Nah, sebelum kita udah bahasnya tentang arus listrik ya dan hambatan, yang intinya menjelaskan bagaimana muatan itu bisa bergerak jika suatu uh, gaya itu merupakan ada gaya penggeraknya gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang mendorong muatan itu supaya mau bergerak di awal? Nah, disinilah peran IMF. Jadi dalam rangkaian listrik selalu harus ada sumber energi ya yang bisa memompa muatan listrik agar mengalir di seluruh rangkaian. Kalau kita analogikan, IMF itu seperti apa ya? Pompa airnya. Pompa air mengambil air dari tempat yang rendah dan memompanya ke tempat yang lebih tinggi melawan gravitasi. Nah, dalam listrik, IMF ini bekerja mirip ya. Ia memompa muatan dari potensial rendah ke potensial tinggi melawan gaya listrik yang alami. Dan secara definisi, electromotive force ini merupakan energi persatuan energi persatuan muatan ya. Energi persatuan muatan yang diberikan oleh sumber untuk memindahkan muatan tersebut ke tingkat potensial yang lebih tinggi. Satuannya itu joule per coulomb yang sama dengan volt. Karena itu, baterai disebut juga sebagai sumber IMF ya, sumber GGL. Di dalam baterai ada reaksi kimia yang bekerja seperti pompa, memindahkan elektron dan terminal positif ke terminal negatif di dalam sel. Sehingga ketika kita sambungkan ke rangkaian, elektronnya itu bisa mengalir dari terminal negatif menuju terminal positif melalui kabel luar. Jadi, arah arus konvensionalnya dari positif ke negatif, tetapi elektron sebenarnya yang mengalir dari negatif ke positif. Sekarang dalam dunia nyata tidak ada sumber IMF itu ya yang benar-benar ideal. Setiap baterai atau sumber tegangan pasti punya resistansi internal yang dilambangkan dengan R. Oke, jadi ketika baterai mengalirkan arus I, sebagian energinya hilang di dalam dirinya sendiri akibat
si resistansi internal ini. Karena itu, beda potensial yang kita ukur di terminal baterai yang disebut sebagai terminal voltage lebih kecil daripada nilai IMF-nya. Dan secara matematis, VAB sama dengan epsilon minus IR. Artinya, semakin besar arus yang ditarik oleh rangkaian, semakin besar tegangan yang jatuh di dalam baterai itu sendiri. Kalau kita ubah bentuknya, kita punya I sama dengan epsilon per R plus R. Di sini R besar itu adalah hambatan luar ya, dan R kecil itu adalah hambatan internal baterai. Jadi total hambatan yang dialami arus itu bukan cuma dari rangkaian luar, tapi juga dari dalam baterai itu sendiri. Contohnya yang bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari, gini ya, pernah nggak sih waktu pakai baterai yang udah mulai lemah, lampunya nyala, tapi redup banget gitu. Nah, itu kalau diperhatikan ya secara kelistrikannya, ini disebabkan karena resistansi internalnya itu naik akibat proses kimia yang melemah. Arus yang bisa mengalir jadi kecil, dan beda potensial terminalnya turun. Ya, jadi konsep IMF ini penting banget untuk memahami kenapa arus bisa mengalir dan kenapa tegangan sumber nggak selalu sama dengan nilai ideal yang tertulis di baterainya. Intinya di sini IMF itu sebagai bahasanya pompa energi lah ya yang mendorong arus listrik. Tegangan terminal atau IMF itu IMF dikurangi rugi tegangan akibat resistansi internal. Dan semakin besar arusnya, semakin besar energi yang hilang di dalam sumber itu sendiri. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini simbol-simbol dalam diagram rangkaian listrik. Jadi sebelum kita menganalisis rangkaian listrik yang lebih kompleks, kita harus bisa dulu nih memahami dulu simbol-simbol dasar yang digunakan dalam gambar skematik. Simbol-simbol ini merupakan bahasa universal ya bagi para insinyur listrik dan fisikawan, sama seperti not balok bagi musisi. Begitu kita bisa membaca simbolnya atau paham simbolnya, kita bisa memahami sistem listrik apapun dengan melihat skemanya. Nah, sekarang coba kita lihat ya di tabel ini. Di baris paling atas itu kita punya garis lurus yang mewakili konduktor atau kabel. Kabel ini dianggap memiliki resistansi yang sangat kecil atau dapat diabaikan. Jadi biasanya digambarkan sebagai garis biasa tanpa hambatan. Setelah itu kita punya simbol zigzag ya, berwarna pink, yang mewakili sebagai resistor atau R. Ini komponen yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik sesuai dengan hukum Ohm yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ada sumber IMF ya atau baterai. Ini ditunjukkan dengan dua garis vertikal berbeda panjangnya. Garis yang lebih panjang selalu menunjukkan terminal positif, sedangkan garis yang lebih pendek menunjukkan terminal negatif. Nah, ini lumayan penting juga ya, karena nanti dalam analisis arah arus dan hukum Kirchhoff, kita akan selalu mengacu pada arah potensial dari positif ke negatif. Nah, kadang sumber IMF digambar bersama dengan resistansi internal ya, seperti yang terlihat di dua gambar ini. Dia itu di sini menggambarkan bahwa sumber tegangan itu tidak ideal ya. Di dalamnya ada hambatan yang menyebabkan sedikit penurunan tegangan ketika arus mengalir. Nah, di bawahnya ada simbol V yang pastinya udah pada tahu semua ya, ini menunjukkan voltmeter.
alat untuk mengukur beda potensial antara dua titik ya. Dan voltmeter ini selalu dipasang secara paralel terhadap komponen yang ingin diukur ya, supaya tidak mempengaruhi arus di rangkaian utama. Sedangkan simbol A ya, udah pada tahu juga ini adalah ammeter, alat untuk mengukur arus listrik. Nah, selalu dipasang seri ya, karena arus yang ingin kita ukur harus benar-benar mengalir melalui alat ini. Oke. Nah, dengan mengenal semua simbol-simbol ini, tentunya kita akan jauh lebih mudah memahami diagram rangkaian yang akan muncul di slide-slide berikutnya atau di bab-bab berikutnya. Jadi pastikan familiar dulu nih kita semuanya dengan simbol-simbol ini ya, karena ini adalah bahasa dasar dari semua rangkaian listrik. Nah, jadi di bagian ini selanjutnya kita akan memahami bagaimana energi listrik itu berubah saat muatan bergerak mengelilingi satu rangkaian tertutup. Prinsip dasarnya sederhana banget ya. Jumlah perubahan energi potensial di satu lintasan itu lengkap harus sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya adalah penerapan langsung dari hukum kekekalan energi. Ketika sebuah muatan listrik berkeliling satu rangkaian, dia mungkin mengalami kenaikan potensial di satu tempat. Misalnya karena sumber IMF seperti baterai ya, yang lalu mengalami penurunan potensial di tempat lain, misalnya di resistor atau di hambatan internal sumber itu sendiri. Tapi kalau kita hitung seluruh lintasannya dari awal hingga kembali ke titik semula, total perubahan potensialnya bersih ya, harus 0. Nah, persamaannya kita punya ini. Nah, yang epsilon ini atau E, ini merupakan gaya gerak listrik atau IMF ya dari baterai yang memberikan kenaikan potensial pada muatan. Tapi muatan juga mengalami penurunan potensial saat melewati hambatan internal baterai. Kita dapat di sini IR. Dan juga saat melewati hambatan eksternal rangkaian, IR besar. Jadi kalau kita tambahkan semuanya, kenaikan potensial karena IMF dikurangi semua penurunan potensial di sepanjang lintasan, hasilnya harus 0 ya. Ini seperti energi total, energi yang diberikan sama dengan energi yang hilang atau digunakan. Nah, pada gambar di yang atas ini ada rangkaian sederhana dengan sumber IMF 12 volt ya. Hambatan internalnya 2 ohm dan hambatan luarnya itu ada 4 ohm ya. Arus mengalir itu adalah 2 ampere. Ketika muatan melewati baterai, dia akan mendapatkan kenaikan potensial sebesar E sama dengan 12 volt. Begitu melewati hambatan internal 2 ohm ya, sebagian energinya hilang di dalam baterai sebesar I dikalikan dengan R kecil sama dengan 4 volt. Lalu ketika resistor melewati resistor luar ya 4 ohm, hilang lagi I dikalikan dengan R besar atau 2 dikalikan 4 sama dengan 8 volt. Nah, di grafiknya ya, kita bisa lihat bagaimana potensial naik 12 volt di sini ya di baterai, lalu turun di 4 volt di hambatan internal dan turun lagi 8 volt di resistor luar. Total penurunannya berarti 4 plus 8 sama dengan 12 volt. Persis sama dengan kenaikan potensial awal dari baterai. Artinya, energi total itu sistem yang seimbang dan muatan kecil ke titik awal tanpa sisa energi. Nah, prinsip inilah yang kita kenal sebagai hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff Loop Rule.
Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua perubahan potensial di sepanjang lintasan tertutup adalah nol. Dengan kata lain, kalau kita kelilingi satu loop penuh, energi yang diberikan oleh sumber akan selalu sama dengan energi yang digunakan oleh komponen rangkaian. Ini konsep yang penting ya, karena nanti akan kita gunakan untuk menganalisis rangkaian DC yang lebih kompleks, terutama rangkaian dengan banyak cabang dan beberapa sumber tegangan. Jadi setelah kita tahu bahwa arus mengalir itu bagaimana, dan bagaimana tegangan berubah di setiap titik, dan bagaimana IMF bekerja sebagai sumber energi, gitu. Kita sekarang lihat bagaimana energi itu digunakan, diubah, atau bahkan hilang di dalam rangkaian. Nah, kalau di fisika energi ya, dibahas dalam satuan Joule. Jadi laju perpindahannya seperti cepat energi itu digunakan atau dihasilkan disebut sebagai power atau daya dan disimbolkan dengan huruf P. Secara umum kita punya P sama dengan VI. Artinya, daya adalah hasil kali antara beda potensial di suatu komponen dengan arus yang mengalir melaluinya. Satuan dayanya itu joule per detik ya, yang dikenal sebagai watt. Jadi 1 watt berarti 1 joule energi digunakan setiap detik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana energi ini berpindah di dalam rangkaian. Kalau kita punya baterai yang mengalirkan arus ke resistor, baterai akan memberikan energi listrik kepada elektron-elektron konduksi. Dan elektron ini kemudian akan menabrak partikel-partikel di dalam resistor menghasilkan panas. Itulah mengapa resistor kadang terasa hangat ya. Dan di sini energi listrik diubah menjadi energi panas. Dan besarnya ditentukan oleh P sama dengan I kuadrat R yang rumusnya itu dari kombinasi P sama dengan VI dan V sama dengan IR. Atau bentuk lainnya V kuadrat per R ya. Jadi kalau tegangan besar atau resistansinya kecil, daya yang dilepaskan di resistor akan semakin besar. Itulah sebabnya perangkat seperti pemanas listrik, setrika, atau lampu pijar itu didesain dengan nilai resistansi tertentu agar menghasilkan panas atau cahaya dengan daya yang sesuai. Seperti resistor yang ada ya. Jadi setiap resistornya itu punya batas kemampuan menahan panas ya, yang kita sebut sebagai power rating. Nah, biasanya nilai ini di-mention di komponennya. Kalau daya yang masuk melebihi batas itu, resistornya bisa terlalu panas dan rusak sama ya, seperti bola lampu yang terbakar kalau tegangannya terlalu tinggi. Sekarang kita lihat dari sisi sumber, misalnya kita punya baterai, dan baterai ini memberikan daya kerangkaian ya, tapi sebagian energinya juga hilang di dalam dirinya sendiri karena adanya resistansi internal. Di sini yang EI ini ya, daya total yang dihasilkan oleh baterai dan I kuadrat R itu daya yang dihilang di dalam baterai itu sendiri. Jadi energi yang benar-benar keluar ke rangkaian eksternal adalah selisih antara keduanya. Kalau kita lihat di gambar, itu baterainya mendorong arus I melewati komponen di antara titik A dan B. Energi yang disuplai oleh baterai itu berpindah ke elektron yang membentuk arus, lalu diubah menjadi panas atau kerja di beban atau resistor. Jadi dalam setiap rangkaian listrik selalu ada dua sisi energi.
Yang pertama, energi yang diberikan oleh sumber atau IMF. Yang kedua, energi yang diserap oleh beban atau resistor ataupun perangkat lain. Dan total energi selalu tetap ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian lihat spesifikasi alat listrik di rumah, misalnya 220 volt, 100 watt, kalian sudah tahu artinya alat itu menggunakan energi listrik sebesar 100 joule per detik saat bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang cukup penting ya dalam menganalisis rangkaian listrik, yaitu hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Law. Hukum ini dasar dari semua perhitungan rangkaian, baik itu rangkaian sederhana maupun rangkaian kompleks dengan banyak cabang dan sumber tegangan. Nah, dengan dua hukum ini, kita bisa menentukan arus dan tegangan di setiap cabang, tanpa harus menebak-nebak. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita pahami dulu dua konsep utama yang dipakai di sini. Yang pertama, kita punya junction ya. Ini titik percabangan, yaitu titik tempat tiga atau lebih konduktor bertemu. Dan di titik ini, arus bisa terbagi atau bergabung. Yang kedua, kita ada loop. Ya. Ini merupakan lintasan tertutup ya, tempat arus bisa mengalir mengelilingi rangkaian. Nah, sekarang Kirchhoff itu punya dua hukum utama. Yang pertama, Kirchhoff Junction Rule, atau hukum arus Kirchhoff ya. Di sini jumlah aljabar arus yang masuk ke sebuah titik percabangan sama dengan 0, atau secara matematis sigma I sama dengan 0. Jadi di sini penjelasannya karena arus listrik itu adalah aliran muatan dan muatan itu tidak bisa tiba-tiba hilang atau muncul. Ini merupakan penerapan langsung dari hukum kekekalan muatan atau conservation of charge. Misalnya di titik percabangan A pada gambar, kalau arusnya itu 3 ampere datang dari kiri dan arus 2 ada dua arus lagi gitu maksudnya ya, masing-masing 1 ampere dan 2 ampere itu keluar ke dua cabang lainnya, maka totalnya itu akan seimbang, 3 kurang 1 kurang 2 sama dengan 0. Jadi setiap kali kalian menghitung arus di titik percabangan, pastikan arusnya itu masuk dan keluar selalu sama besar totalnya. Yang kedua, itu ada Kirchhoff Loop Rule ya, hukum tegangan Kirchhoff. Dimaksudkan untuk jumlah aljabar dari semua perubahan potensial di sepanjang lintasan tertutup adalah 0. Secara matematis berarti sigma V sama dengan 0. Artinya, kalau kalian keliling satu loop penuh di dalam rangkaian, kenaikan potensial karena sumber IMF dan penurunan potensial karena resistor atau hambatan harus saling meniadakan. Ini merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi ya dalam konteks listrik. Jadi energi yang diberikan oleh sumber sama persis dengan energi yang digunakan oleh beban. Jadi tidak ada yang hilang secara misterius. Nah, biar nggak bingung, saat menerapkan aturan ini, kita punya konvensi tanda. Yang pertama, kalau kita melewati baterai dari negatif ke positif, berarti ada kenaikan potensial plus E. Kalau melewati baterai dari positif ke negatif, berarti jadinya negatif E. Ada penurunan potensial. Kalau lewat resistor searah dengan arusnya, berarti energi berkurang, ya, minus IR. Atau kalau lewat resistornya itu berlawanan arah arus, berarti energinya naik atau plus IR. Nah, aturan ini bisa digunakan ya, aturan tanda ini digunakan setiap kali kalian menulis persamaan loop rule supaya tidak terbalik. Nah, sekarang di gambar A dan B ya,
Di sini ada beberapa loop dan junction yang menunjukkan bagaimana hukum ini diterapkan. Misalnya yang tadi, kita mulai dari titik A, ada 3 cabang tertentu, ada 3 cabang yang bertemu, itu junction ya, jadi berlaku hukum arus. Sementara loop 1 dan loop 2 adalah lintasan tertutup tempat kita bisa menerapkan hukum tegangan. Dengan dua hukum ini, kita bisa menulis sistem persamaan untuk menentukan semua arus di rangkaian kompleks. Misalnya di rangkaian jembatan Wheatstone atau di sirkuit dengan 2 baterai seperti di bawah. Jadi kesimpulannya, junction rule itu berbicara tentang arus dan kekekalan muatan, sedangkan loop rule itu berbicara tentang tegangan dan kekekalan energi. Dua hukum ini akan selalu kita gunakan di seluruh analisis rangkaian ya, baik DC maupun AC, karena dua konsep ini itu dasar logika dari seluruh sistem kelistrikan. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat ya tentang penerapannya. Penerapan dari sistem IMF dan DC circuit ya. Kita punya RC circuit atau rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana arus dan tegangannya itu berubah terhadap waktu ketika kapasitornya mengisi atau charging atau mengosongkan atau discharging muatan ya melalui resistor. Konsep ini penting ya karena banyak sistem elektronik di dunia nyata, mulai dari kamera digital, sensor hingga timer sirkuit, semuanya bekerja berdasarkan prinsip ini. Sekarang kita coba lihat dulu ya gambar yang ada di sini. Di sini kita punya rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah baterai, ada resistor, dan ada kapasitor. Dan ada juga saklarnya atau switch. Saat saklarnya masih terbuka, arus itu tidak mengalir sama sekali dan kapasitornya masih belum bermuatan. Jadi pada kondisi awal, muatan Q-nya itu sama dengan 0. Ya. Dan arus I-nya itu sama dengan 0. Lalu, begitu saklarnya ditutup pada waktu T sama dengan 0, ya, arusnya itu mulai mengalir ke kapasitor. Di saat yang sama, muatannya itu mulai menumpuk di pelat kapasitor. Satu sisi bermuatan positif dan sisi lainnya bermuatan negatif. Nah, sesuai hukum Kirchhoff atau loop rule, kalau kita menelusuri satu lintasan tertutup pada rangkaian ini, kita dapat epsilon minus IR minus Q per C sama dengan 0. Ya. Yang mana Q per C ini merupakan tegangan pada kapasitor. Persamaan ini menunjukkan keseimbangan energi pada setiap saat selama proses pengisian. Sekarang kita perhatikan apa yang terjadi dengan waktu ya. Tepat pada T sama dengan 0, saat saklar baru ditutup, kapasitor belum punya muatan, jadi Q-nya sama dengan 0. Oke? Akibatnya, beda potensial pada kapasitor Q per C sama dengan 0, sehingga arus langsung melonjak ke nilai maksimumnya. Oke. Inilah arus awal maksimum. Setelah itu, seiring waktu, kapasitor mulai terisi dan tegangannya Q per C semakin besar. Hal ini membuat arus yang mengalir semakin kecil karena sebagian besar tegangan baterai diambil oleh kapasitor. Sampai akhirnya, setelah waktu yang cukup lama, kapasitor terisi penuh dengan muatan maksimum, Qf, dan arusnya akan berhenti mengalir. Jadi selama proses pengisian, arus menurun secara eksponensial terhadap waktu ya. Muatan kapasitornya meningkat secara eksponensial juga ya, menuju nilai akhirnya Qf sama dengan C epsilon. Nah, di grafik juga
digambarkan ya hubungannya. Kalau I mulai dari I0 ya, lalu menurun perlahan hingga 0. Di yang gambar yang B atau grafik B itu muatan Q mulai dari 0 dan naik mendekati QF. Ya. Dan waktu yang dibutuhkan agar kapasitor terisi sekitar 63% ya. Dari nilai akhirnya disebut waktu karakteristik atau konstanta waktu. Oke. Dengan konstanta waktunya ini RC. Nilai ini menggambarkan seberapa cepat kapasitor mengisi atau mengosongkan muatan. Kalau R besar atau C besar, pengisian jadi lebih lambat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip RC circuit ini digunakan di mana-mana sebenarnya. Pada lampu indikator yang menyala perlahan, delay circuit di microcontroller, flash kamera yang butuh waktu untuk mengisi daya juga, serta filter sinyal ya di sistem komunikasi. Jadi RC circuit ini merupakan contoh yang sempurna bagaimana fisika dasar dan matematika eksponensial itu bekerja dalam sistem elektronik modern. Nah, ini kita masih lanjut di topik RC circuit ya. Tapi kali ini kita masuk ke bagian matematisnya. Sebenarnya tadi udah sempat kita bahas sedikit tentang waktu ya. Di sini dijelaskan bagaimana arus dan muatannya itu berubah terhadap waktu ketika kapasitor di-charge atau di-discharge. Di slide sebelumnya, kita udah lihat gambaran umumnya, waktu saklar ditutup, arus mulai besar lalu menurun secara perlahan, sedangkan muatan kapasitor meningkat sampai penuh. Sekarang kita lihat bentuk matematiknya biar lebih jelas bagaimana proses ini terjadi ya. Yang pertama itu ada di charging kapasitor atau pengisian kapasitor. Ketika saklar pertama kali ditutup ya dan kapasitornya mulai mengisi, hubungan antara muatan, arus dan waktu itu Q sama dengan nih CE nih ya. Rumus ini, persamaan ini. Atau kadang ditulis juga sebagai ini. Oke. Nah, si QF itu sama dengan CE. Tadi kita udah sempat mention di slide sebelumnya. Itu merupakan muatan akhir atau final charge setelah kapasitor terisi penuh. Dan RC ini disebut sebagai konstan waktu atau time constant. Artinya, ketika T sama dengan 0, nilai ketika T sama dengan 0 ya, nilai E min T per RC itu sama dengan 1. Nah, di sini Q-nya sama dengan 0. Tapi saat waktu bertambah, nilai eksponensialnya ini menurun ke 0 dan Q semakin mendekati QF. Jadi kurva pertumbuhannya berbentuk eksponensial naik seperti ini ya, seperti yang ada di grafik ya. Sedangkan kalau arus selama proses pengisian, kita ada IER ini ya. Nah, di sini I0 itu sama dengan E per R. Itu merupakan arus awal maksimum. Nah, arusnya menurun secara eksponensial dari nilai awal I0 sampai akhirnya mendekati 0 ketika kapasitor terisi penuh. Secara fisik, ini karena beda potensial di kapasitor makin besar, jadi dorongan arus dari baterai makin kecil. Di grafik, ini terlihat sebagai kurva yang menurun tajam ya di awal, lalu perlahan mendatar. Nah, yang kedua ada discharging kapasitor ya, pelepasan muatan kapasitor.
Kalau kita putuskan baterainya dan sambungkan kapasitor yang sudah terisi ke resistor, maka kapasitornya itu akan melepaskan muatannya. Persamaannya menjadi ini. Dan untuk I-nya ini. Dan di sini muncul tanda negatif ya sebenarnya ya. Itu artinya arah arusnya berlawanan dengan arah waktu pengisian. Arus ini makin lama makin kecil sampai akhirnya nol saat semua muatan habis. Kalau uh, dilihat di grafik ya, arusnya itu mulai dari nilai negatif minus I0 ya sebenarnya sini. Lalu naik ke nol, sementara grafik muatan Q-nya itu di bawah menurun eksponensial dari Q0 ke 0. Nah, untuk konsep konstanta waktu RC atau sering disimbolkan dengan tau ya, nilai tau itu menentukan seberapa cepat kapasitor terisi atau melepaskan muatan. Kalau R atau C-nya besar, prosesnya lebih lambat karena baik hambatan maupun kapasitas mempengaruhi kecepatan transfer energi. Secara fisik ya, dalam waktu satu tau, muatan itu mencapai sekitar 63%. Oke? Dari nilai akhirnya saat pengisian dan berkurang sekitar 37% dari nilai awalnya saat pengosongan. Jadi tau itu ukuran respon waktu rangkaian RC ya, konsep yang juga dipakai dalam sistem kontrol, sensor, dan sinyal elektronik di dunia teknik, terutama teknik elektro. Jadi kesimpulan di sini, saat charging, muatannya itu akan naik secara eksponensial, arus turun eksponensial. Saat discharging, muatan dan arus sama-sama turun eksponensial. Semuanya itu dikendalikan oleh konstanta waktu. Oke, dengan memahami grafik dan beberapa persamaan matematis, kita bisa tahu seberapa cepat sistem elektronik itu bisa merespon perubahan dari kapasitor di flash kamera sampai dengan delay timer di rangkaian microcontroller. Nah, akhirnya kita sampai di akhir pembahasan tentang IMF dan DC circuit. Di bab ini, kita sudah membahas dari konsep paling dasar, mulai dari arus listrik, resistivitas bahan, hukum Ohm, sampai ke hukum Kirchhoff ya, dan rangkaian RC yang berubah terhadap waktu. Semua konsep ini saling terhubung, membentuk fondasi yang kuat untuk memahami sistem kelistrikan baik di dunia fisika maupun teknik ya. Kalau dirangkum, itu ada beberapa poin, silahkan dibaca saja, atau diulangi lagi videonya dari awal kalau misalnya masih belum paham ya, atau ada yang masih miss di beberapa part. Oke, keseluruhan konsep yang kita pelajari di sini itu sebenarnya bukan hanya teori, tetapi juga alat berpikir untuk memahami dunia elektronika modern ya, dari sistem pengisian baterai, sirkuit mikrocontroller, filter sinyal, hingga perangkat cerdas. Semuanya berakar pada hukum-hukum yang sama yang baru saja kita bahas. So, ya mulai sekarang kalau misalnya kalian melihat rangkaian sederhana dengan baterai dan resistor, coba dipikirkan di balik kabel itu ada aliran muatan, beda potensial, energi yang berpindah, dan hukum fisika yang bekerja dengan sangat sempurna. Itulah kesederhanaan di fisika ya konsepnya, tetapi sangat fundamental. Oke guys, itu tadi keseluruhan materi untuk topik IMF dan DC circuit. Sampai jumpa di video berikutnya.